Shalom saudara, pada hari ini kita akan mulai membahas pembahasan tentang kitab Yohanes. Yohanes adalah seorang rasul daripada Tuhan Yesus yang menulis akan salah satu kitab Injil. Orang menyebutnya Santo Yohanes atau juga The Gospel of John. Yohanes ini memiliki pandangan yang berbeda dan sedikit unik dibandingkan dengan ketiga penulis Injil yang diakui di Alkitab lainnya, yakni Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes lebih mementingkan akan penekanan penulisan berdasarkan sudut pandang dari dia pribadi, yakni tentang kasih. Demikian juga daripada kita semua, bahwa kita semua memiliki sudut pandang sendiri-sendiri tentang sebuah khotbah atau tentang sebuah firman yang relate dengan diri dan kepribadian kita. Demikian juga tentang penulisan Injil Yohanes. Yohanes juga menulis akan kitab 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Yohanes juga dikenal sebagai salah satu ring utama daripada Tuhan Yesus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dalam kitab Yohanes kita juga melihat bahwa Yohanes dan Petrus memiliki satu kepribadian yang berbeda. Yohanes juga selalu menuliskan dirinya adalah murid yang paling dikasihi Kristus. Yohanes juga menulis bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yohanes juga menuliskan bahwa karena kasih itulah maka kita bisa mengasihi Allah, terlebih dahulu Allah yang sudah mengasihi kita. Yohanes juga menuliskan kitab Wahyu tentang kedatangan dan nubuatan akan Kristus yang kedua. Yohanes adalah satu-satunya rasul dari 12 rasul Kristus yang matinya secara normal atau mati karena tua di Pulau Patmos. Penulisan kitab Injil Yohanes mengambil beberapa kisah juga yang tidak ada dituliskan di Injil-Injil yang lain. Sebagai contoh, pernikahan di Kana, air menjadi anggur, perempuan Samaria yang memiliki 5 orang suami. Mari kita mulai pembahasan akan Yohanes 1. Perikop berjudul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes menuliskan penekanan di awal bahwa pada mulanya Firman dan Allah, the Word, Firman Allah, itu awal mula segala sesuatu. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes memberikan suatu analogi tentang sebuah terang dan sebuah kegelapan. Waktu terang itu datang, maka kegelapan tidak menguasainya. Lalu diteruskan dengan ayat ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yakni bangsa Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu atau bangsa Israel itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, artinya kita yang di luar dari bangsa Israel, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita semua yang percaya dalam nama Tuhan Yesus hari ini beroleh jabatan anak-anak Allah. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu
Yesus menjadi manusia. Dan Yesus adalah anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam King James Version dituliskan, no man had seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he had declared him. Kata in the bosom of the Father itu artinya seperti seorang anak yang digendong di dekat daripada dada ayahnya. Apa yang didengarkan, apa yang dideklarasikan? Seorang anak yang ada dekat pada dada ayahnya, digendong dalam dada ayahnya, maka dia mendengarkan detak jantung daripada ayahnya. Yohanes menuliskan dan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mendeklarasikan akan detak jantung Bapaknya, yakni ayat ke-16, and his fullness have all we received, and grace for grace, yang artinya kepenuhannya. Apa yang dideklarasikan adalah kasih karunia demi kasih karunia. Detak jantung Bapa itu adalah kasih karunia demi kasih karunia. Hari ini saya berdoa buat saudara sekalian, kiranya detak jantung Bapa itu kasih karunia demi kasih karunia yang secara terus-menerus terjadi bagi kehidupan saudara. Pengampunan terjadi bagi saudara dimanapun saudara yang mendengarkan firman ini. Bagi saudara yang pintunya tertutup mendengarkan Injil Yohanes, ada kasih karunia demi kasih karunia yang baru setiap hari, baru setiap pagi, baru setiap saat, seiring dengan nafas kita. Kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Perikop selanjutnya, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapa engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka berkata kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Bukan. Nabi yang akan datang? Bukan. Maka kata mereka, siapakah engkau? Kami harus memberi jawab kepada orang yang mengutus kami. Ayat 23 jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku ini membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Perikop selanjutnya, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, inilah, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi artinya Yohanes didatangi oleh Tuhan Yesus untuk dibaptis. Ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian
Katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman padaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak-anak Allah. Selanjutnya, perikop selanjutnya dari Yohanes 1, murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata, kamu telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Natanael kepada Filipus ini, yakni mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, menyatakan satu keilahian Yesus. Segala sesuatu yang disentuh oleh Tuhan Yesus dan dilewati Tuhan Yesus, meskipun itu sangat jelek, itu akan berubah menjadi indah. Nazaret terkenal sebagai sesuatu yang buruk, tetapi saat Yesus masa kecilnya tinggal di situ, Nazaret menjadi sesuatu yang indah. Ayat 47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi di sini kita melihat satu hal yang ditulis oleh Injil Yohanes, bahwa Tuhan Yesus ini memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu melewati waktu dan masa, sehingga dia bisa menubuatkan kepada Natanael, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Dan Natanael kaget sekali. Dia berkata sesuatu yang tepat kepada Natanael. Itulah Tuhan Yesus. Injil Yohanes 1 telah selesai. Kita akan lanjutkan penjelasan pada Yohanes 2 berikutnya. Tuhan memberkati saudara.